membuka mata kayak gitu bahwa ini generasi digital tuh dalam 24 jam dia nggak pakai gadget, misalnya 6 jam tidur, 7 jam tidur, alhamdulillah gitu. Ibunya main karangbol sama mereka 1 jam, lumayan 8 jam nggak ya. Terus apa lagi? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat, ayah bunda, bapak ibu yang hari ini bergabung dalam kajian ummah ya, kajian Al-Muhsinin Alfa Indah di Masjid Al-Muhsinin Taman Alfa Indah Joglo. Begitu ya Bu Putri ya? Betul sekali Bu Aisyah, alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini jazakillah khairan Ibu Putri yang hubungi kami langsung sehingga hari ini, sore hari ini kita bisa sama-sama para ibu-ibu. Ini khusus ibu-ibu atau bapak-bapak juga kah? Terbuka juga Ibu untuk bapak-bapak Bu Aisyah. Masya Allah, baik. Ya, 1, 2. Ya, suaranya terdengar kah? Terdengar Bu Aisyah dalam. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Ini kami diamanahkan panitia untuk membahas, memahami dan mencintai generasi Z dan Alpha. Masya Allah ya. Baik, dan karena biasanya modul kami ini ada kaitannya dengan otak manusia dan sebagainya. Jadi saya mohon izin mempresentasikannya atau menyampaikannya dibantu dengan slide-slide presentasi. Sudah kelihatan ya? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Iya, memahami dan mencintai generasi Z dan Alpha ya. Ya, memang sebetulnya banyak sekali buku-buku yang membahas tentang generasi Z dan generasi Alpha ya. Buat ayah bunda, bapak ibu yang senang membaca, monggo silakan dibaca buku-buku seperti ini karena ini akan lebih detail ya. Hari ini kita hanya secara garis besarnya, namun kita bisa memulai dengan memperkenalkan buku-buku ini. Monggo ya. Baik, dan saya juga sering sekali apabila membahas tentang generasi Z dan Alpha, saya pakai salah satunya juga referensi ini, Media Moms and Digital Dad. Ya, ini menurut saya cocok sekali dan saya banyak setujunya terhadap tulisan Mrs. Yalda. Ini ibu-ibu nih, sebetulnya seorang ibu-ibu, dia anaknya 2 laki-laki. Dia khawatir bagaimana untuk membimbing anandanya di era sekarang, maka dia sekolah, dia ambil psikolog ya, dan khususnya psikologi anak ya. Makanya dia membuat buku dan alhamdulillah saya juga membacanya dan saya banyak sekali yang saya setuju dengan kondisi sekarang terhadap apa yang Bu Yalda utarakan ya. Baik. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa klasifikasi kelompok generasi ini ditentukan berdasarkan rentang tahun kelahiran ya. Jadi hal ini dilakukan untuk lebih memahami bagaimana pengalaman seseorang dipengaruhi oleh perubahan teknologi sehingga membentuk cara melihat dan berinteraksi dengan dunia itu berbeda ya. Makanya kenapa tadi ada generasi Z, generasi Alpha ya, dan generasi sebelumnya ya. Nah, mari nih kita sekarang di dunia ini ada 5 generasi yang masih banyak ya, yang masih hidup dan masih banyak. Yang pertama yang paling tua sebetulnya ada lagi di atasnya ya, builders namanya ya, di atas generasi baby boomers. Yang baby boomers ini yang lahir antara 1946 sampai 1964 ya. Ini disebut baby boomers. Kemudian ada lagi generasi X 1965 sampai 1979. Nah, ini saya di sini nih. Karena saya lahir tahun 1968 ya. Ibu Putri yang mana nih ya? Nanti saya lanjut lagi dulu. Ya, generasi berikutnya Y. Generasi Y itu 80 sampai 1995 yang lahir. Ya, ini. Bu Putri yang lahir tahun berapa, Bu? Yang ini kali ya? Yang ini Bu ya. Ya, ini namanya generasi milenial angkatan pertama. Nah, generasi Y ya. Nah, kemudian di bawahnya ada generasi yang lahir 96 sampai 2010. Ini yang disebut generasi Z. Generasi Z. Dan yang kecil-kecil ini, anak-anak kecil ini yang lahir 2011 sampai nanti 2025 ini disebut generasi Alpha ya. Jadi mungkin para ayah bunda yang generasi Y, anandanya mungkin ada yang di sini ya, atau ada juga yang di Z. Ya, saya punya anak generasi Y, ada 1 generasi Z 4. Nanti kalau saya punya cucu, insya Allah masuk generasi Alpha ini ya. Dan ini semuanya berbeda-beda, dia punya karakteristik atau ciri-ciri kondisi, cara berpikir, cara berperasaan, cara merespon dan cara bertindak ya. Baik, ini dia.
Kalau generasi baby boomer ini dikatakan berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti pemerintah, karena waktu itu habis baru pasca merdeka, ya. Generasi X ini lebih individualis, lebih luwes, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Nah, dulu inget banget ini generasi saya ini, ya itu pakai, udah keren banget nih kalau pakai HT itu. Ngomongnya gitu tuh, kopi darat, ya, Alpha, Charlie, oh begitu-gitu kita ngomongnya ya waktu itu. Kemudian generasi milenial, ini dia Bu Putri lahir di sini ya, ini lebih percaya diri, berorientasi terhadap kesuksesan, dan generasi ini toleran, dan juga kompetitif, dan haus perhatian, ya. Dan generasi Z ini menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, dan berorientasi target ini, generasi Z, ya. Bagaimana dengan generasi Alpha? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ya. Baik, dan millennial generation yang ditandai tadi lahir di generasi Y, ini rupanya ya dari total penduduk ini lebih dari 269,6 juta jiwa, dan sebanyak sekitar 89 juta penduduk Indonesia berusia 25 sampai 43 tahun yang dikenal sebagai generasi milenial. Jadi sudah hampir 34% ya, hampir 34%. Ya. Kemudian generasi ini lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital. Ya, mulai dari Y, apalagi Z, apalagi Alpha, ya. Milenial merupakan konsumen dengan segmentasi yang luas. Mereka ada di universitas, di kantor, dan di rumah. Ya. Jadi kalau sudah di universitas, di kantor ini sudah banyak milenialnya nih. Yang generasi X-nya kayak saya biasanya sudah jadi, ya paling nggak kalau nggak jadi pimpinan atas ya paling sudah jadi konsultan aja ya. Tapi rata-rata ini sudah mulai milenial. Kemudian apalagi milenial tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Ini kalau kita mau mencintai generasi milenial ke bawah ini harus tahu bahwa seluruh dunia milenial ini sulit nih melepaskan perangkat mobile mereka, sulit ya. Milenial menghabiskan rata-rata 25 jam per minggu berselancar di dunia maya, ya, menjelajahi web, blog, dan media sosial serta saling berbagi, share gitu ya, menyukai, like atau dislike hingga mengomentari semua konten yang mereka temukan, ya. Ini generasi milenial dan mereka kuat banget menghabiskan waktu untuk ini. Kalau saya generasi X itu karena nggak kebiasaan gini, aduh rasanya capek banget kalau harus semua dibaca, semua harus di like gitu kan. Ya, ini karena beda generasi ya. Dan milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Mereka apa-apa dibagi, apa-apa di-share. Ya, makan apapun di-share, ya, kemanapun di-share, ya, sedang apapun di-share. Itu makanya disebut tumbuh dalam budaya berbagi. Ya, ini juga bagus ini apa-apa dibagikan gitu. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang nggak perlu dibagikan juga ya, bertengkar dengan suami istri dibagikan juga ke orang-orang ya. Ya, inilah konsekuensinya ya. Baik. Jadi sekarang generasi Z yang lahir tahun 95 sampai 2010 ya, kita lebih dalam lagi supaya kita tambah mencintai mereka ya. Generasi Z ini antara lahirnya 95-2010 sehingga saat ini berada pada kisaran usia 9 sampai 24 tahun. Ya, anandanya ada usia 9 atau 10 tahun itu masih sudah masuk Z ya, bukan Alpha ya, belum Alpha ya. Baik, istilah generasi Z sebenarnya tidak langsung muncul setelah terminologi generasi Y atau generasi millennials yang dikenal umum ya. Jadi ini ada sejarahnya sebetulnya nih. Jadi apa sih? Jadi tahun 2005 ini muncul istilah Homeland Generation atau Homelanders untuk menggambarkan generasi setelah milenial sebetulnya. Ya, setelah tadi generasinya Bu Putri lahir itu maunya disebut Homeland Generation, maunya begitu. Ya, kenapa itu? Bisa ke mute suaranya Bu Aisyah. 1, 2. Ya, sudah Bu Aisyah. Ya. Jadi sebetulnya generasi setelah generasi milenial atau generasi Y atau generasinya Bu Putri tadi sebetulnya mau dinamakan Homeland Generation, Homelanders gitu tadinya ya. Kenapa mau dibilang seperti itu atau mau dinamakan seperti itu? Karena pada saat itu ada serangan teror 11 September 2001 di Amerika Serikat. Ya, ini tragedi Menara Kembar WTC itu, ya.
Jadi mau dinamakannya untuk mengenang 11 September ini, kita namakan saja deh setelah milenial ini ya Homeland Generation gitu. Ya. Nah, jadi karena apa artinya Homeland Generation? Supaya merasa lebih aman tinggal di dalam negeri, homeland ya. Karena waktu itu orang sebagian besar orang Amerika Serikat tuh begitu. Jadi dia mau menamakan ini ya. Namun istilah Homeland Generation tidak begitu populer hingga saat ini. Makanya nggak tahu kalau ya generasi setelah Y itu harusnya Homeland Generation, tapi nggak ada yang tahu. Ya sedikit yang tahu. Akhirnya ya kenapa jadi generasi Z? Itu ada seorang jurnalis USA Today, ini dia Bruce Horowitz, dia menulis artikel After Gen X Millennials, What Should Next Generation Be? Ya, jadi dia tulis artikel seperti itu, dan kemudian dalam artikelnya menuliskan kemungkinan para pembaca akan memilih istilah generasi Z sebagai kelanjutan abjad Y pada penamaan generasi sebelumnya. Ya, jadi itulah makanya generasi setelah Y tadi ya masuk generasi Z yang lahir tahun 96 sampai 2010 karena ada Bruce Horowitz ini dia waktu itu lebih populer ya. Jadi istilah generasi Z kemudian menjadi hasil voting seluruh pembaca. Jadi dia memberikan di artikel USA Today ini dia memberikan ya ide bagaimana kalau jadi kita namakan saja generasi Z. Wah, banyak yang setuju. Itulah makanya dipakai istilah generasi Z dan terkenal ya populer sampai saat ini ya. Ya, dan beberapa nama lain generasi Z ini ya seperti ini ya, Gen Tech, Gen Y, Net Gen, Digital Native, Gen Next dan sebagainya nih. Ya, ini nama-nama generasi Z. Ya, saya juga dulu nggak tahu nanti setelah banyak membaca, oh ternyata banyak banget istilahnya ya. Yang terkenal generasi Z ya. Apa sih ciri khasnya? Satu, generasi multitasking. Ya, apa maksudnya? Ya, generasi ini ya multitasking sudah terbiasa dengan berbagai aktivitas yang dikerjakan secara bersamaan. Apalagi perempuan yang memang otaknya multitasking. Laki-laki juga akhirnya memaksa diri untuk multitasking. Ya, generasi Z menginginkan hal yang nggak bertele-tele dan serba cepat. Jadi disebut multitaskingnya ini misalnya nih saat nonton, makan, baca ingin dilakukan pada waktu yang bersamaan. Makanya sebetulnya laki-laki kalau dia paksa multitasking kayak gini itu capek, abis itu capek banget. Beda sama perempuan. Perempuan multitasking itu bawaan lahir sebetulnya, ya karena ada anatomi otak manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ini ciri khas generasi Gen Z ya, generasi multitasking atau maksa multitasking ya. Kemudian membaca singkat, generasi Z ini lebih suka membaca hal-hal yang baginya penting saja. Kalau tidak dibutuhkan bakal ditinggalkan ya, makanya dia selalu baca yang ringkasan-ringkasan, cari di Google gitu. Tapi keren banget ya, setiap kita cari apa-apa muncul ada. Ya. Nah, ini sifatnya dari generasi Z ya. Kemudian gadget 24 jam. Pada generasi ini bisa dikatakan hidupnya nggak bisa jauh-jauh dari gadget ya. Mereka memang mereka lahir ketika gadget dan teknologi sudah berkembang pesat generasi Z ini. Ya, generasi ini lebih suka berinteraksi di dunia maya daripada dunia nyata. Ini bukan anaknya ayah bunda saja yang begini, semua seluruh dunia. Ya, itulah generasi namanya. Ya. Dan melek internet. Generasi Z sangat melek dengan segala media sosial atau yang berhubungan dengan internet. Mereka selalu update dengan dunianya saat berkunjung ke media sosial. Dan kita ya generasi X terutama ya X dan baby boomers ini sering ketinggalan ini ya sering ketinggalan kecuali yang memang baby boomers ya 1-2% lah ya yang memang ngikutin ya internet mengupdate internet ya tapi selebihnya kita gaptek istilahnya ya. Kemudian apalagi multicultural ya memang generasi Z itu ya walau para generasi ini lebih sibuk dengan gadget masing-masing tapi mereka masih memiliki rasa solidaritas yang luar biasa. Ya, ini kadang-kadang orang tua kan suka bilang gitu ya, kamu bisa maaf kepencet lagi suaranya Bu. Nah, 1, 2. Ini bisa kepencet ya, padahal ini nggak diapa-apain nih. Generasi X mungkin. ya, nggak. Sebetulnya nggak diapa-apain, mungkin dari host ada yang kepencet juga host. Ya. Baik, saya ulang ya. Jadi generasi Z ini salah satu ciri khasnya multikultural.
Walau pada generasi ini lebih sibuk dengan gadget masing-masing, mereka masih memiliki rasa solidaritas yang luar biasa. Ya. Kita orang tua menganggap ini anak-anak nggak sosialisasi ya, nggak berteman ya, dia mainnya gadget terus. Justru berteman, bahkan seluruh dunia. Mereka berteman seluruh dunia justru dengan kecanggihan itu. Sama kayak kita gini, dengan kecanggihan gadget ini kita bisa dari rumah ke rumah kan. Ya, gitu. Baik, dan kemudian kelompok generasi Z ini cenderung toleran dengan perbedaan culture dan sangat peduli dengan lingkungannya. Ya. Generasi Z ini, anak saya aja kalau jalan-jalan ya, saya masih pakai plastik aja, dia bisa ngelarang habis itu. Bu, jangan pakai plastik dong Bu, makanya kita bawa ini kan gitu. Ya, atau kita pakai dos aja deh yang lebih gampang. Itu mereka peduli dengan lingkungan. Ya, karena mereka takut ya, dunia ini sudah mulai banyak ya lingkungan-lingkungan yang habis-habisan ya. Jadi mereka takut banget. Ya, makanya mereka sangat peduli dan toleran. Ya. Kemudian mereka lebih suka melakukan segala hal secara bersamaan agar cepat selesai. Ya, mereka senang teamwork. Ini ciri khas juga dari generasi Z ini. Kita kalau nggak tahu ini, kita menganggap generasi Z itu malah individualis. Padahal ternyata mereka juga sangat toleran ya, cenderung toleran, dan itu tadi ya, dia banyak teman sebetulnya seluruh dunia. Ya. Dan gaya belajarnya generasi Z gimana? Ini dia, menyukai format audiovisual. Jadi jangan heran mereka belajarnya tentu pakai gadget. Ya, baca Quran aja pakai gadget. Ya. Kemudian bergantung pada teknologi dan mudah memahami contoh yang konkret, kritis saat mengemukakan pendapat, mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat, dan gemar berinovasi. Ini gaya belajarnya generasi Z. Artinya kalau para bunda yang punya anak generasi Z, ya bolak-balik buka gadget aja, bikin tugas pasti deh, ya buka media sosial, ya buka sesuatu yang dia ingin cari dengan mudahnya. Ya inilah gaya belajarnya. Kalau kita zaman saya dulu generasi X, ya mungkin generasi Y masih juga ya separuh-separuh ya. Kalau mau bikin sesuatu ke perpustakaan, cari buku atau ke toko buku gitu. Wah, kalau sekarang wah enak aja, kita searching aja ya di Google ya. Nah, inilah gaya belajar generasi Z ya. Kalau saya terpaksa separuh-separuh, masih suka cari buku, tapi ya itu tadi karena pandemi nggak boleh jalan-jalan ke toko buku, ya sudah akhirnya juga kayak generasi Z cara belajarnya. Ya. Sekarang Alpha yang 2011 ini sampai 2025 nantinya. Generasi Alpha merupakan generasi terkini dan termuda yang ada di bumi. Insya Allah, iya tentu ya, karena sampai 2025 nanti. Kemudian mereka merupakan anak dari millennials, ya, yang menjadi generasi pertama abad 21 ini, ya. Dan diperkirakan sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di dunia setiap minggunya dan akan mencapai total 2 miliar orang pada tahun 2025. Ya, jadi 2025 itu ada 2 miliar generasi Alpha sudah. Ya. Generasi ini juga diprediksi akan memiliki usia hidup paling lama dan tingkat kesejahteraan paling tinggi dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Udah paling asik dia, paling sejahtera dia. Ya. Dan mungkin generasi Alpha ini gadgetnya nggak kebablasan dibanding generasi Z. Karena orang tua yang generasi milenial sudah mulai bisa kurang lebih ya bagaimana membalancing, karena mencari tahu bagaimana membalancing. Karena kalau kebablasan kayak generasi Z itu, ya bablas dia punya gadget, ya. Nah, kemudian ya istilah generasi Alpha pertama kali digaungkan oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan di bidang sosial dan demografi yang berkebangsaan Australia. Ini bukunya nih, ABC ya of XYZ ya. Nah, ya ini ia mempopulerkan label generasi Alpha tahun 2009 melalui buku ini ya. Kemudian sejak saat itu istilah generasi Alpha menjadi populer di dunia. Nah, ini sejarahnya nih. Ya. Nanti setelah Alpha, setelah tahun 2025, 2026 sampai seterusnya, ini masih banyak nih bunda, ayah bunda, ini nama ini. Ya, ini adalah alfabet Yunani. Jadi Alpha nanti ada generasi Beta, Gamma, Delta, Epsilon dan sebagainya. Ini masih banyak stoknya, tenang aja. Ya. Baik, nah ini lucu nih generasi Alpha ya. Salah satu ciri khas generasi ini adalah mereka terlahir sebagai digital native, yaitu melek digital sejak usia yang sangat dini. Ya, makanya disebut digital native. Dia lahir kanan kirinya udah gadget. Ya.
Ini kita ya harap maklum ya. Bahkan ibunya waktu hamilkan anak ini sudah pegang gadget. Makanya perilaku ibu udah kerekam di otak anak-anak pada saat dia di dalam rahim ibu gitu. Jadi nggak heran kalau ibu yang hamil pegang gadgetnya setiap hari, ya sudah, itu kerekam di otak anak, ya, rekam. Oke. Mereka yang masih balita saja sudah sangat akrab dengan layar smartphone, ya. Bahkan baru belum lagi berapa bulan ini udah mulai lihat ya gadget seperti ini ya. Namun mulailah juga ibu-ibu yang anaknya alfa berusaha juga untuk membalancing anak-anak ini dengan permainan non gadget. Makanya buat ibu-ibu agar anak-anaknya nggak main gadget, harus stimulasi dengan permainan non gadget ini. Ya, karena menurut ya Ikatan Dokter Anak di Amerika, sebisanya ya sangat ideal kalau anak-anak dari 0 hari sampai 2 tahun tidak dikasih gadget. Itu kalau mau anaknya nanti jadi pintar dan cerdas. Ya, 0 sampai 2 tahun. Harus kasih permainan-permainan yang non gadgetal, ya. Nah, kalau kayak gini nih kan ini belum 2 tahun nih, baru 1 tahun ini sudah dikasih kayak gini, ya ini hati-hati nanti sambungan neuron otaknya tidak spesial atau tidak banyak sehingga nanti anak-anak jadinya ya apa-apa lihat gadget aja, ya. Akibat internet ya menjadi kebutuhan hidup para generasi alfa, maka kemudian terbentuklah karakteristik lain dari generasi ini seperti ya lebih cerdas dan lebih kritis. Jadi generasi bawah ini, yang alfa itu lebih cerdas dan lebih kritis, otaknya lebih pintar, ya lebih cerdas. Ya. Banyaknya informasi yang diterima membuat anak menjadi lebih kritis. Jadi anak kita tuh lebih pintar, cucu kita ya, barangkali ada yang punya cucu ya, dia yang alfa ya itu lebih pintar, lebih kritis. Ya. Mereka tidak akan mudah menerima penjelasan yang diberikan orang tua bila tidak disertai fakta dan penjelasan yang baik. Dia tolak itu, karena dia bisa cari informasi sendiri. Ya, ini otaknya anak-anak generasi ini memang neuronnya itu, sel otaknya itu ya lebih canggih. Itu memang ditemukan seperti itu. Kemudian 2, menyukai hal yang serba instan. Anak-anak generasi alfa tuh maunya instan. Karena dimanjakan oleh berbagai teknologi, generasi alfa juga cenderung menyukai hal-hal yang instan dan tidak merepotkan. Ya. Mereka juga cenderung terobsesi dengan teknologi sehingga tidak ingin tertinggal dari kemajuan yang terjadi. Kadang anak masih muda ya minta gadgetnya diganti. Padahal ibunya masih pakai yang Nokia lama. Ya ini ya anak-anak memang ya namanya juga era ya generasi. Tapi ya itu tadi kesepian dan antisosial nih generasi alfa ini ya. Namun jangan salah ya, mereka ya bermain juga di gadget ini dengan berinteraksi sosial ya. Interaksi yang begitu tinggi dengan gadget mereka membuat generasi alfa ini mengalami kesulitan ketika berinteraksi sosial di dunia nyata. Tapi interaksi sosial di dunia maya itu mereka jago banget. Ya. Akibatnya mereka akan lebih nyaman sendiri dengan berbagai perangkat teknologi yang mereka miliki. Dan itu bukan anak ayah bunda saja, itu hampir seluruh dunia. Termasuk anak-anak saya juga. Ya, dia kalau interaksi di dunia maya, itu banyak banget temannya seluruh dunia kali. Tapi tetap kita ya bagaimana caranya untuk ya berinteraksi dengan keluarga, dengan orang paling minimal orang di rumah lah, karena ini masa pandemi nggak bisa kemana-mana. Ya. Kemudian ada anak tunggal, fenomena anak tunggal. Jadi diprediksi generasi alfa terlahir sebagai anak tunggal atau hanya 2 anak, dikarenakan orang tua mereka, para milenial ini cenderung memiliki keturunan yang tidak banyak dan lebih berfokus pada karir. Ya, makanya anaknya nggak mau banyak-banyak gitu. Saya anaknya 5 karena saya bukan milenial, masih generasi X. Jadi seneng banget anak banyak, ya Masya Allah. Sekarang bagaimana tips mendidiknya? Tips mendidik generasi milenial, Gen Z dan Alpha, ya. Nah, inilah anak kami, tapi ini sudah lebih besar lagi, ya. Ini masih mungil-mungil ya. Jadi saya orang yang realistis dan saya mempunyai anak yang menyukai media. Saya juga tahu saya harus membantu mereka, gitu ya. Jadi akan terus ada dan anak-anak akan tetap menggunakan teknologi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan di masa tumbuh kembangnya, yaitu membentuk jati diri dan berusaha memperluas batas-batas kemampuan mereka. Saya nggak bisa menentang era,
Kalau saya menentang era nanti ya kelelep nanti kita ya. Karena media ini akan terus ada dan terus berkembang. Yang penting saya ya prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akhlak, ya, prinsip-prinsip kesantunan itu yang kita tanamkan pada mereka. Ya. Tentu dengan cara ya milenial mengajarkan anak ya tentang sirah Nabi gitu ya. Kalau dulu waktu untung masih kecil-kecil mereka masih dapat itu. Kita bacakan buku ya. Sekarang mereka lebih senang lihat di gadget, lihat video, lihat film langsung ya, atau baca bukunya atau baca buku ceritanya lewat e-book ya. Itu gaya mereka, tapi kan nggak apa-apa juga kan. Kita memasukkan informasi bagaimana ya kehidupan para nabi, para rasul, khususnya Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Kemudian supaya kreatif anak-anak. Kreatif itu apa sih? Kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Itu kreatif. Ya. Dan kalau kita mau anak juga aktif, aktif itu adalah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak, bekerja, atau menjalankan fungsinya. Ya. Atau orang tua bilang, pokoknya anak harus inovatif. Dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, dan berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Karena orang tua ada yang selalu mintanya ini, kreatif, aktif, inovatif. Tapi kalau kita nggak ngerti apa istilah itu, nanti nggak ngerti harus gimana caranya. Ya. Jadi ini ya, kreatif, aktif, inovatif. Ya. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita, mendampingi dan mencintai mereka, sadarilah bahwa ya setiap perkembangan zaman itu ada aja pro kontranya, ada saja ya. Ini komputer ya, zaman komputer besar kayak gini lama-lama makin mungil ya. Alhamdulillah nih. Ya. Bahkan dulu era alfabet, kalau kita mundur sebelum Masehi ya, sebelum ada peradaban, era alfabet itu ditemukan ABCDE itu ya. Saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Jadi orang tua zaman dulu tuh, para filsuf tuh marah ditemukan alfabet. Ya. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Karena dulu orang dulu itu kalau ketemu orang pasti ngomong. Tapi sejak ditemukan alfabet, ya huruf-huruf ini, yang dirangkai menjadi kata, yang dirangkai menjadi kalimat, orang-orang lebih sering tunduk ke bawah, membaca tulisan. Tapi belum di kertas loh, masih di batu. Jadi kalau ketemu orang, lihat kepalanya lihat batu. Saya kira sama kan dengan sekarang juga ya. Kalau kita ketemu orang-orang tuh pada tunduk itu lihat gadgetnya. Yang beda adalah apa? Medianya saja. Sekarang gadget, dulu batu itu. Dan itu pun jadi bertengkar itu, artinya ya generasi tua itu ya marah sama penemu alfabet ini. Ya. Ini dia nih, ini namanya Plato ya. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini atau tulisan ini akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Itu kata Plato. Ya, kalau pernah belajar sejarah ya ada Plato ya. Ini di abad keempat sebelum Masehi. Jadi Plato tuh zaman dulu kalau dia belajar dia nginget itu. Dia harus inget gitu. Istilahnya hafal mati gitu. Ya. Nah, tapi setelah dituliskan tulisan, mereka apa-apa ditulis. Plato marah sama yang menemukan tulisan ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah Plato belajar huruf dan belajar kata dan merangkai kalimat, akhirnya Plato kerjanya nulis terus. Semua pikiran dia tulis, semua apa yang terjadi ditulis. Makanya dengan tulisan Plato ini kita masih bisa dapat tulisan dia di abad keempat sebelum Masehi dalam sebuah buku ya, Phaedrus atau namanya Myth and Philosophy in Plato's Phaedrus. Ya. Bayangin tuh, coba kalau nggak ada tulisan, bagaimana kita bisa tahu apa yang dipikirkan Plato saat itu, apa yang diharapkan saat itu, gitu. Untung ada tulisan, gitu. Tapi dulu tulisan aja itu ditentang habis, ya. Artinya apa? Artinya di setiap generasi itu pro dan kontra itu ada, ya. Ini huruf loh, cuman huruf doang. Ya.
Nah ini dia nih, zaman dulu batu ditulis kayak gini. Dan semua anak muda menikmati batu yang ditulis kayak gini. Ya, karena teknologinya baru ini. Gitu. Oh, nikmat banget. Ada orang tuanya lewat, dia nggak angkat kepalanya. Itu dilihat batu itu. Yang bahayanya apa kalau orang tuanya marah kalau pada saat zaman batu itu? Lempar batu. Lempar batu, tarik batunya, lempar ke anaknya. Ya, nah ini. Tapi bayangkan dulu juga anak-anak semua tunduk. Yang beda kan medianya, ya. Dan pada saat sudah mulai kertas ditemukan, lebih kutu buku lagi, lebih tunduk lagi karena kertas sudah lebih ringan kan. Dulu seandainya mau baca sebuah cerita itu mungkin butuh 10 batu dibawa, ditenteng berat banget. Tapi waktu ditemukan kertas sudah lebih ringan, udah lebih tambah lagi ya, luar biasa. Bahkan zaman dulu itu setiap tulisan-tulisan ini teknologi nih, dianggap teknologi. Tulis sambung, tulis miring. Saya juga masih sempat dapat suruh nulis-nulis kayak gini ya, susahnya minta ampun. Anak sekarang suruh tulis gini nggak bisa nih Bun. Ya nggak bisa, mereka lebih senang diketik aja gitu ya. Tapi inilah teknologi. Ah ini zaman baby boomer ya, teknologi informasi hanya lewat telepon begini ini udah canggih. Masih dapat saya waktu kecil di rumah nenek saya nih engkol kayak gini, televisi sebesar ini. Komputer sebesar ini ya Allah, ya. Nah kemudian, mulai saya lahir ini ya sudah mulai ada telepon warna-warni, ya. Tahun 73 ya, ini waktu tahun 73 ini kurang lebih SD kalinya ya. Sudah ada Martin Cooper, ya seorang karyawan di Motorola, dia menciptakan tentang telepon genggam. Tapi 73 belum masuk di Indonesia. Indonesia tuh baru masuk tahun 80-an. Orang tua siapapun yang punya orang tua yang punya telepon genggam ini, gaya banget zaman dulu mah, dan mahal, ya. Kemudian komputer IBM kayak gini, udah canggih banget, pakai disket, waduh, ini lagi kita nostalgia ya dulu ya Bun, udah canggih banget. Alhamdulillah saya juga, ya, dulu nih kan kita umur siapa yang sama saya nih, ini pakai punya begini aja udah keren banget, ya. Belum berwarna tulisannya masih hijau aja semuanya. Ya, zaman dulu televisi, ingat nggak televisi kalau goyang-goyang kalau rusak dipukul. Betul malah jadi betul. Televisi, komputer goyang-goyang dipukul. Orang tua kita yang suruh. Nah itu goyang-goyang itu gambarnya Anita Rahman. Pukul, pak. Jadi zaman dulu itu teknologi sama pendidikan parenting sama. Zaman dulu orang tua masih pukul anaknya jadi juga anaknya jadi dokter, jadi isi. Sama teknologinya, goyang-goyang rusak dipukul jadi. Tapi sekarang nggak bisa teknologi dipukul kayak gini nggak bisa. Termasuk ya generasinya. Generasi alfa dipukul, rusak malah. Dulu kita dipukul jadi orang. Kalau ini nggak boleh ya. Dan ini Atari ya, permainan tahun 1977, ya Allah udah keren banget punya permainan kayak gini ya Allah ya. Kemudian ini kalau ini masih seneng banget, ada congklak, ada bekel, ada catur, karambol, monopoli. Ini juga satu masa ini kita sangat gandrung dengan permainan ini. Ini pun orang tua marahin kita. Ya kan? Tetap aja ibu-ibu marahin mau pakai gadget kah atau enggak gadget ya, mama emang tukang marah itu. Ya, kita main bekel dimarahin, main congklak dimarahin juga. Kenapa dimarahinnya? Karena sampai maghrib atau lewat sholat maghrib. Nah itu yang dimarahin ya. Jadi ibu-ibu marahin anak itu mau generasi apapun ada. Kenapa? Karena kita nggak ingat waktu. Namanya juga anak-anak gitu. Ya, nah ini jadi harus paham juga nih. Tapi saya senang sekali kalau ada orang tua menyiapkan juga permainan seperti ini di rumah untuk membalancing anak-anak main gadget gitu. Saya pernah punya karambol nih waktu anak-anak masih kecil main kayak gini sampai rusak, belum sempat beli lagi nih. Tapi gembira banget anak-anak kalau waktu kita ya udah zaman gadget nih, tapi di rumah ada karambol kita main ini, aduh gembira banget. Itu lupa loh, gadgetnya lupa ya. Oke, jadi kalau ibu-ibu mau anaknya tidak main gadget terus harus punya beginian di rumah ya. Wah ini generasi Y, ya Allah pakai pager udah keren banget, ya Allah communicator, HP, keren banget ya. Udah ini juga kita ini aja udah dimarahin juga sama orang tua kita nih karena dikit-dikit di pager, ya.
Oh, ini mainan ini nih, Game Watch tahun 80-an. Saya ingat nih waktu SMP main kayak gini, ini pun dimarahin. Ya, main lagi yang pakai arcade Donkey Kong, itu pun dimarahin. Apapun dimarahin. Tapi memang karena kita suka lupa waktu. Ya, karena orang tua itu yang dia marah pada kita adalah lupa waktu. Sama anak yang gadget sekarang juga karena dia kebablasan waktunya. Jadi itu sebetulnya yang kita marah. Dan satu lagi kalau sekarang adalah kita harus perhatikan, selain perhatikan durasi waktu, perhatikan konten permainan anak. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Dulu juga kalau Popeye gini kan, ya Allah, ini aman aja nih, gurita gini kan aman. Donkey Kong apalagi aman banget, cuman di King Kong yang kita mainin. Kalau sekarang hati-hati, dia men-searching permainan-permainan yang untuk dewasa masih bisa ya. Oke, nah ini zaman dulu nih yang jadul, ini modern. Dulu waktu SMP SMA kalau ekskulnya ngetik keren banget, ngetik 10 jari. Sekarang mana ada ini lagi kayak gini ya. Nah, inilah perubahan era ini yang membuat ya teknologi berbeda ini yang membuat cara sudut pandang, cara berpikir kita yang nanti berbeda ya. Bayangkan ini, dan sekarang cepet banget perubahannya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngikutin lagi. Yang penting kita tahu bahwa oh ya, memang setiap perubahan zaman ada saja pro kontra, ya. Itu. Nah, sekarang orang tua juga harus menelaah ya perilakunya dalam bergadget. Kadang-kadang orang tua juga sih ngasih lihat dia main gadget ya sama anaknya gitu kan, atau lagi hamil juga tetap main gadget ya, sama aja, nanti kan terekam di anak-anak ya. Dan di otak manusia itu ada istilahnya neuron cermin. Ya, para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya, mereka menyebut jenis sel ini sebut mirror neuron atau neuron cermin. Ya. Neuron cermin terdapat kurang lebih 30% di otak manusia. Jadi kalau anak-anak kita sangka dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa, dia lihat ibunya main gadget, lihat bapaknya main gadget, lihat bapak ibunya nggak ngomong-ngomong masing-masing di gadget, itu terekam itu. Dan bisa jadi dia akan melakukan seperti itu juga. Ini ada di otak manusia, bahkan juga otak hewan mamalia, ya. Ini otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, terus terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri ya. Ini yang bagian hidung di sini ya. Nah, di dalamnya itu ada neuron seperti ini, nah atau sel otak jumlahnya 100 miliar. Nah, 30% dari 100 miliar ini dia bisa ya merekam apa yang dilakukan lingkungannya. Atau disebut neuron cermin. Ya. Nah, kemudian nanti neuron itu akan berkoneksi ya, dia akan tersambung-sambung. Nah, jadi sejak bayi neuron cermin sudah aktif, bercermin pada contoh di depannya. Nah, kalau begini terus orang tuanya ya terekam di dalam otak bayi, ya terus nanti pas dia agak besar dia juga begini, ya kita gimana dong? Berarti kan kita punya kontribusi terhadap ini, ya, neuron cermin. Nah, ini bahkan hewan golongan mamalia juga ya. Itu punya neuron cermin itu. Makanya sering simpanse ini kalau di kebun binatang itu dia suka perhatiin orang gitu. Ada orang laki-laki perempuan jalan gandengan, mungkin suami istri, cuman kan simpanse nggak tahu di suami istri apa nggak dia liatin. Lama-lama dia juga gandengan sesama simpanse gitu. Karena di simpanse juga, di mamalia juga ada neuron cermin. Ya, jadi ini luar biasa nih, apalagi di manusia ya, Masya Allah. Jadi ini kalau kita lihat ini neuron ini kan ada nih di otak kita ya, dan sekitar 30% itu dia membuat atau merekam atau melihat ya atau bercermin pada seorang atau lingkungan di depannya. Ada di mana neuron cermin ini Bu Aisyah? Di dalam sini nih, di lobus frontalis ya. Dan kemudian nanti kalau sudah terekam ya, terekam di sini itu akan jalan ke sistem saraf. Maka anak ini akan berperilaku seperti apa yang dia rekam. Inilah makanya contoh teladan pada orang tua dalam kita mendidik itu penting sekali. Kalau teman-teman ayah bunda bilang ya, nah ayo nak sekarang gadgetnya simpen dulu ya. Ya udah betul-betul disimpan sama-sama. Ayo kita makan, gadget simpen dulu ya, betul-betul simpen. Karena anak juga kan misalnya ini anak nih,
ya udah besar misalnya ya, kita bilang, nak gadgetnya simpen dulu ya, itu pesannya jalan ya, gadgetnya simpen dulu, gadgetnya simpen dulu, gadgetnya simpen. Tapi kalau mata dia lihat bapaknya masih pegang gadget atau ibunya masih pegang gadget, maka pesan yang di telinganya itu nanti kalah dengan pesan yang dilihat dari matanya. Apalagi ada anak yang sistem saraf matanya lebih peka. Itu lebih kenceng gitu. Ya, ada anak karena telinganya lebih peka, ibunya suruh sholat, ya, tapi dia lihat ibunya masih pegang gadget, dia nggak pengaruh karena dia sistem saraf telinganya lebih peka. Tapi ada anak yang sistem saraf mata lebih peka. Ibunya suruh, tapi matanya melihat tidak ada contoh, dia nggak mau melakukannya. Itu akan jalan di badan ini lewat sistem saraf. Karena sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, dia bawa pesan apa saja, ya. Oke. Ini kayak kabel listrik. Ya, ini sistem saraf nih panjang-panjang, ini persis kabel listrik. Ya, dia bawa pesan, makanya jalan di sini. Itulah kita harus hati-hati tuh. Kita ajarkan anak apa yang dia dengar, apa yang dilihat itu harus satu, ya selaras, ya. Dan apa yang dia rekam gitu. Makanya kalau misalnya kita merasanya anak saya ini susah banget ya ninggalin HP atau gadget, nah itulah ciri khas dari generasi alpha atau generasi Z, apalagi yang masih muda, yang 9 tahunan ke atas sampai 17 tahun ya. Kenapa begitu? Ya itu tadi, coba ingat waktu kita hamil, kita pegang gadgetnya gitu. Alhamdulillah kalau jarang banget pegang gadget, malah pegangnya Quran. Kalau pegangnya Quran, Masya Allah, apa yang dilafazkan oleh ibu itu jalan di sistem saraf, masuk itu pesannya ke rahim dan di situ ada janin, itu terekam. Ya. Bu Aisyah, saya juga baca Quran tapi pakai di gadget. Ya sudah, daripada kan ada juga yang begitu kan, karena memang era gadget. Ya, banyak anak milenial itu lebih senang baca Qurannya di gadget. Kenapa? Gampang di searchingnya satu, kedua bisa berwarna, ya, ketiga bisa ada suaranya langsung, ya, keempat kadang-kadang kalau taruhnya sembarangan, ya nggak merasa bersalah. Kalau mushaf yang asli kan kita taruh sembarangan bisa kita ya rasa sangat bersalah itu. Tapi kenapa banyak anak milenial atau generasi Z senang ngajinya lewat gadget? Nah, itulah banyak pertimbangannya seperti tadi yang saya bilang. Jadi apa yang dia dengar pesannya jalan, apa yang dilihat pesannya jalan, apa yang diucapkan pesannya jalan. Itulah sampaikan hal yang baik-baik, ya. Kemudian biarkan dia matanya melihat hal yang baik-baik dan ucapkan juga hal yang baik-baik untuk diri kita. Ya Allah, anakku memang generasi yang orang bilang sekarang, ya Allah, kita kayak ngomong sama Allah ya, generasi alpha, ya, lahir sana sininya udah digital, ya Allah. Makanya saya memaklumi kenapa dia pada senang main gadget, apalagi lagi pandemi begini, ya Allah. Pandemi begini dia biasanya main sepeda, ini nggak boleh main sepeda, yang biasanya main layangan, main futsal nggak bisa main. Makanya ya Allah, saya memaklumi dia main gadget, ya Allah. Coba kita ngomong gitu aja sama diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita nanti jauh lebih bijaksana. Ya. Kapan kita selalu ngeluh, keluhan itu jalan di sistem saraf dan itu merusak pikiran kita dan merusak juga perilaku kita nanti. Kita jengkel terus lihat anak ini pegang gadget ya, kita jengkel terus. Cuman jengkel doang, nggak bisa juga ngapa-ngapain sama anak. Maka jengkel itu jalan, jengkel. Ya. Anak nggak apa-apa, orang anak cuman lihat buka gadget ya, ibunya belum cek juga udah keburu jengkel, udah marah duluan, udah sakit duluan ibunya nanti. Ayah bundanya udah sakit duluan. Padahal anak buka gadget ternyata dia ya membuka sirah nabawi. Masa dimarahin? Orang sekarang generasinya gadget, dia buka dari situ. Matanya gimana Bu Aisyah matanya? Ya memang ini masalah mata ini dari dulu juga kita marah-marah, dimarahin. Saya juga dulu dimarahin. Nggak pegang gadget, baca buku juga dimarahin sama ibu saya. Jangan terlalu sering baca buku, nanti sakit matanya. Dari dulu tuh orang tua selalu marahin. Ya, baca buku sambil tiduran, itu pun udah dimarahin dulu. Itu jangan hati-hati baca buku, nanti cepat buta itu. Sekarang juga begitu. Ya, tapi ketahuilah ayah bunda, ya sistem saraf manusia ini Allah buat sedemikian rupa. Karena Allah Maha tahu terhadap apa zaman berikut ini, ya, dia lebih kuat. Mata anak saya lebih kuat melihat gadget lebih lama dibanding saya. Karena saya mata produk tahun 68.
Mereka mata produk tahun yang paling bungsu 2005 itu beda banget produk 2005 sama yang 68, jauh itu. Ya makanya kalau kita pakai cara mata kita membandingkan dengan anak-anak itu memang nggak sama. Ya, mata saya itu ya cocoknya lihat komputer yang zaman dulu, yang IBM tadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, manusia bikin apa. Allah juga sudah siapkan ya perangkat tubuh manusia ini dengan ya kuat menghadapi ya zaman itu. Yang diminta adalah kita ya dilarang untuk ya meledek mereka, menghina mereka ya atau meremehkan mereka, itu yang mereka nggak suka. Ya, atau kita yang bilang nanti sakit. Nah itu kan dia dengar nanti sakit, akhirnya sakit betulan itu anak. Ya. Nanti mata kamu, semuanya kita omongin, itu dia dengar loh. Makanya kenapa sih kita nggak doa, insya Allah ya nak, matamu kuat, matamu tetap segar, kamu harus ya buka gadget terus-terusan ini, mana sekolah dari pagi sampai malam, kadang-kadang sekolah itu karena ada ekskul. Terus kalau kita ketakutan terus nanti ya anak nggak apa-apa, kita yang apa-apa nanti. Makanya kita doa aja, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, berikan kekuatan di matanya anakku ya Allah. Karena ekskul juga kalau nggak diikutin ntar ya dikurangi nilainya juga. Belum lagi ekskul yang anak SMA, yang kakak kelasnya masih juga pelonco adiknya. Habis maghrib pun masih suruh buka gadget. Ada yang begitu. Nah kalau kita tidak izinkan kan kasihan anak kita. Ya, makanya kita doakan saja, ya Allah, ya angkat sedihnya anakku, angkat capeknya anakku, ya Allah, beri kekuatan matanya, telinganya, sarafnya semua ya Rob. Itu jauh lebih bijaksana dan itu jauh menyenangkan dan akhirnya anak pun senang karena ibunya doain terus. Ya, nah, kira-kira seperti ini. Kita buka aja dulu tanya jawab supaya nanti memperkuat atau memperdalam modul ini ya. Silakan saya kembalikan lagi ke Ibu Putri ya. Moderatornya Bu Putri atau Bu Cindy nih? Ya harusnya Bu Cindy, Bu Aisyah Dahlan, cuma Bu Cindy ada kesibukan Bu Aisyah. Oh oke. Jadi langsung Bu Putri ya. Iya, baik. Ya silakan. Kita ya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya langsung atau di kolom chat, silakan raise hand, nanti kami buka suaranya. Bu Aisyah Dahlan, mungkin saya ingin bertanya, Bu Aisyah Dahlan, kalau di boleh. Bu Aisyah Dahlan, kalau kita melihat dari negara kita adalah negara agraris gitu Bu Aisyah Dahlan, dan melihat generasi kita adalah generasi yang serba cepat, kemudian untuk mendidik anak supaya senang akan berkebun gitu yang perlu proses lama, itu apakah masih memungkinkan gitu Bu Aisyah? Jadi di dalam otak manusia itu Allah kasih bakat atau Allah kasih namanya multiple intelligence, kecerdasan ganda. Salah satu bakat dari 8 jenis bakat yang ada di otak kita ada namanya kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang menyenangi dan tertarik pada tumbuh-tumbuhan, binatang, ya. Itu namanya naturalis. Pada alam ini naturalis. Nah, tapi setiap orang itu kan memang ada 8 bakatnya, 8 ya. Tapi tidak semua 8-8-nya itu urutannya sama. Ada anak kecerdasan naturalisnya tinggi, nomor 1. Itu berarti dia akan senang dan minat pada alam, pada tumbuh-tumbuhan, pada agraris ini gitu. Itulah anak-anak yang kecerdasan naturalisnya tinggi antara nomor 1 kan, nomor 3 atau nomor 3, nomor 4 ya. Pokoknya 1 sampai 4 lah itu urutannya. Maka dia tertarik, dia ambil pertanian. Dia tertarik, dia ambil peternakan. Dia tertarik, dia ambil perikanan pada saat dia mau sekolah nanti, pada di saat dia mau kuliah. Karena dia punya kecerdasan naturalis. Tapi ada anak yang kecerdasan naturalisnya itu rendah, di urutan 7 dan 8. Termasuk saya. Saya naturalis saya urutan 8. Di rumah saya tuh aduh minim banget tumbuhan. Karena naturalisnya rendah. Makanya saya tidak waktu itu tidak ambil pertanian, walaupun ayah saya pernah bilang, kamu ambil pertanian aja nak, banyak sawah nenekmu di kampung, katanya gitu dulu. Cuman karena saya naturalisnya rendah, nggak minat. Artinya apa? Artinya tetap kita negara kita agraris, tetap kita akan ada orang-orang yang minat terhadap alam ini, agraris ini, terhadap tanaman, ketumbuhan, kemudian terhadap binatang. Buat orang-orang yang kecerdasan naturalisnya tinggi, antara urutan 1 atau 2 kah, 3 atau 4.
Ya, selebihnya kenapa dia tidak tertarik pada alam ini? Karena naturalisnya rendah. Kalau nggak 7, 8. Ya, bisakah di-upgrade kecerdasan itu? Bisa, tapi tidak bisa Optimal yang nomor 1. naik. Ya, tidak bisa jadi nomor 1. Saya sih seneng kok sama tanaman, asal udah ada seneng. Tapi saya yang nanam, saya yang nyiram, itu nggak tertarik. Kenapa? Karena kecerdasan saya berbeda. Yang urutan pertama justru kecerdasan saya linguistik, bahasa. Itulah saya mengarahkan bagaimana caranya memperkuat kecerdasan bakat utama saya itu. Dan kecerdasan saya berikutnya adalah interpersonal. Saya memang punya bakat untuk senantiasa berinteraksi dengan orang. Itulah makanya waktu itu tertarik untuk ambil kedokteran. Dan kedokteran pun ambil kedokteran masyarakat seperti ini nih. Kalau saya bakatnya bukan bahasa dan interpersonal, nggak mungkin nih akan dari pagi sampai sekarang, tadi cuma di sela sholat saja ngomong terus. Ya, nah seandainya saya bakatnya bukan bahasa, bukan kecerdasan linguistik ya, dan kecerdasan interpersonal, maka saya nggak kuat untuk kerjaan seperti ini gitu. Jadi insya Allah Bu Putri, ada kok yang senang agraris. Bu Putri senang tanaman nggak? Iya Bu Aisyah, kebetulan kan anak saya juga, cuma saya dengar emang sekarang era tadi generasi Z itu udah gadget gitu, apakah masih memungkinkan gitu untuk memberikan menaikkan bakat naturalismenya tetap gitu Bu Aisyah? Bisa, tapi dengan dulu misalnya cara menanam tumbuhan, dulu pakai buku, sekarang di gadget. Iya sih, iya. Ya itu, jadi gadget itu membantu, mempercepat informasi. Iya. Ya, tetap ada kaitannya dengan era sekarang gitu. Dan dengan cepat mereka mau cari pupuk aja cepat banget tuh. Iya, betul. Oh, ini dia. Betul. Apa tanaman sekarang yang mahal tuh apa namanya? Apa janda tuh? Janda bolong. Apa jadi? Saya nggak ngikutin kalau itu. Itu coba searching deh, harga janda bolong bisa ratusan juta. Iya. Tanaman tuh. Ya, zaman dulu tuh kayak apa tuh gelombang cinta. Widih, ya. Nah, jadi teknologi itu mempercepat. Sebagaimana dulu waktu zaman buku, ya kita misalnya mau tahu tentang padi, Oryza sativa, kita ke perpustakaan, cari buku, cepet kan? Dibanding zaman dulu tuh kalau belum ada buku, jadi kita harus ke sawah gitu. Inilah kolaborasi antara teknologi dan bakat seseorang nanti akan mempermudah mencari informasi. Ya. Baik Bu Aisyah, ada yang berikutnya Bu Aisyah. Siap, oke. Bagaimana cara mendidik generasi alfa supaya bisa bersosialisasi di masa pandemi? Ya sosialisasinya lewat gadget. Kan nggak boleh keluar, gimana sih? Nggak, sekolah aja nggak boleh. Lewat gadget. Ini harus kita sadar. Makanya bersyukur juga lagi pandemi gini, gadget udah duluan beraksi. Coba bayangin kita gadget kayak zaman 100 tahun yang lalu ya. Pandemi zaman yang nggak tahu teknologinya gimana. 100 tahun yang lalu kali apa itu? Cuman apa teknologinya? Nggak ada kali. Makanya angka wabah 100 tahun yang lalu tidak terdata dengan baik karena teknologi informasi belum secanggih sekarang. Ya, mungkin yang meninggal itu waktu flu Spanyol banyak banget, cuman ya belum secanggih sekarang untuk mendata ya informasi dulu gitu. Jadi kalau sekarang ditanya ya hanya bisa lewat gadget. Ketemu orang susah loh sekarang. Dan walaupun kita tahu itu saya mau ketemu dia sama sepupunya, belum tentu sepupunya lagi sehat itu. Ini sulitnya corona. Ya, kalau penyakit-penyakit yang lain yang kelihatan punten misalnya seperti kusta kan kelihatan kusta, tangannya buntung. Oh iya itu kusta ya, mungkin kita dari jauh udah tahu oh itu kusta gitu. Ini nggak kelihatan ini. Antara pilek biasa dengan corona itu hampir mirip. Cuman nanti corona itu sudah mulai agak sesak dan nggak bisa cium sesuatu. Teman-teman kalau lagi pilek, coba cek hidungnya masih nyium wangi nggak? Ya. Atau bisa bawang lah, cium bawang masih, kalau masih cium aman, itu virus influenza biasa. Tapi kalau udah mulai, aduh ini wangi banget, gue gak kecium ya, itu segera swab test itu.
Ya, seperti itu. Saya sih ngeceknya gitu sekarang. Ya, penciuman paling sering itu dihantam oleh virus corona ini. Kira-kira begitu ya. Cara bersosialisasi terpaksa lewat gadget, terpaksa mau nggak mau. Sampai kapan nggak tahu. Ya, walau alam bisawab. Baik, Bu Aisyah, yang berikutnya, saya punya anak semester 7, laki-laki usia 22 tahun. Tiap malam istiqomah main game sampai jam 2 malam. Saat ditegur katanya lumayan bisa menghasilkan uang. Bagaimana cara mengingatkannya, Bu? Generasi Z itu cari uangnya lewat gadget. Dan mereka bisa cari uang lewat gadget memang. Entah bermain, entah berjualan, entah mengaktifkan media sosial untuk jualan. Memang generasi itu begitu, ya. Dan laki-laki, punten, sampai usia berapapun otak kanannya dia lebih dominan daripada otak kanan kita perempuan. Jadi nanti nggak usah heran kalau bapaknya kah atau siapa, pokoknya laki-laki ya, umur berapapun ada senang dia main. Tinggal eranya apa. Sekarang karena eranya gadget, dia mainnya gadget. Kalau zaman dulu, eranya misalnya adik-adik saya tuh, dia laki-laki juga ya, dia eranya main kelereng, main layangan, main gundu. Nah, adik saya yang di bawah saya nih, dia karena era layangan, gundu, dia bukan era gadget. Dia selalu coba kalau ada gundu dia mainin tuh, walaupun udah gede, udah 50 tahun usianya nanti. Ya, ada layangan dia tetap mau main layangan itu. Udah 50 tahun loh. Karena eranya dia laki-laki, memang laki-laki itu otak bermain, gampangnya gitu deh. Otak laki-laki otak bermain. Kenapa otak bermain, Bu Aisyah? Karena kanannya dominan. Ya, laki-laki itu otak bermain, otak olahraga, ya, otak benda, otak teknologi. Perempuan juga ada otak kanannya, tapi kanannya laki-laki lebih dominan. Ya, ini yang membuat anak laki-laki usia berapapun dia akan bermain. Tinggal kalau mau negosiasi atau mau musyawarah tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, itu harus sebelum dia bermain. Anak siapapun, laki-laki perempuan, atau terutama anak laki, sedang main ini, terus ibu kasih nasihat, itu dia nggak dengar, Bu. Nggak dengar. Selain nggak dengar, dia akan menolak. Karena dia lagi main. Dan buat anak laki-laki karena bermain ini adalah sebuah tantangan di otaknya, dan anak sekarang menganggap ya permainan game itu adalah sesuatu yang membawa nama bangsa, maka pada saat dia diganggu itu dia akan panik dan permainannya jelek dan memalukan nama bangsa. Itu anak-anak sekarang. Jadi yang membawa nama bangsa itu bukan hanya sepak bola, bukan hanya basket, bukan hanya lomba fisika, matematika, tapi game online membawa nama negara. Itu pun waktu pertama kali saya tahu, saya senyum-senyum. Walah, kayak gitu tuh sekarang ya. Dan bisa dapat uang banyak dari permainan itu. Saya bukan berarti mau bilang itu boleh, tapi ini kita buka dulu mindset ini. Saya kenapa mencoba untuk bijaksana menghadapi anak-anak saya nih. Ya, karena selalu mau tahu apa sih, dunia sekarang gimana sih, Nak? Bahkan dia yang ajarin saya, begini nih, Bu, begini nih. Oh ya Allah, beda kan, eranya beda memang. Nah, jadi gimana dong Bu Aisyah kalau mau ajak ngomong satu, ya, hindari nasihati anak laki-laki maupun anak perempuan, khususnya anak laki pada saat dia bermain, dia akan denial. Itu satu. Kedua, ya, kalau mau cerita atau negosiasi tentang peraturan, ya, sebelum dia bermain. Dan tidak boleh dalam keadaan lapar dan haus. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus. Itu dia nggak dengar. Kenapa? Otak lapar dan hausnya anak laki-laki lebih lebar di otaknya. Itu. Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Ya harus punya waktu yang khusus untuk bicara sama anak-anak, per satu-satu anak. Saya dulu untung sekali ya karena ngurus narkoba ya, saya tuh bersyukur banget ngurus narkoba sejak tahun 98. Ini ada teman saya nih, Dokter Ica nih. Dokter Ica juga dia ngurus narkoba ini. Ya, itu saya untung ngurus narkoba ya, sehingga saya berusaha bagaimana caranya menjadi orang tua agar anaknya nggak kena narkoba nextnya gitu. Makanya saya berusaha keras belajar pada saat itu dapat ilmu dari Malaysia, begini loh, ngajarin anak begini supaya nggak kena narkoba. Salah satunya adalah sebulan sekali ajak satu-satu anak ngobrol berdua saja, tanpa saudaranya yang lain.
Karena anak saya 4 laki-laki dan saya tahu juga laki-laki lebih senang diberi nasihat atau laki-laki senang diskusi pada saat makan. Maka dari zaman dulu sejak anak-anak TK, sebulan sekali saya jemput dia ke sekolah, ajak makan, dan tidak bawa adik dan kakaknya. Atau misalnya anak yang pertama saya nggak bawa adik-adiknya. Ngobrol berdua aja, termasuk kalau kita mau kasih nasihat. Nak, kalau main segini aja nama, kalau main jam segini begini nak, gitu. Nanti gantian lagi, anak yang satu lagi. Nah, supaya ingat, maka ya saya supaya ingat menjemput atau setiap anak itu waktunya itu pas tanggal milad. Ini saya sering banget cerita di beberapa seminar dan itu betul-betul sangat efektif. Anak saya yang pertama namanya Mas Lana kan lahir 18 Juni. Dulu waktu dia TK sampai SMP, ya. Setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia, ajak makan dan ngobrol tentang apa saja. Sampai misalnya dia mau bulan ini tambah uang jajan kah, atau bulan ini dia harus nginep rumah temen kah, ya, atau bulan ini dia mau main apa, itu saya ngobrolnya di situ. Nanti adiknya lagi, Mas Priyo yang kedua, dia lahir 22 Juni, maka setiap bulan tanggal 22 dia doang berdua saya ajak makan dan ngobrol, kamu maunya apa, macam-macam tuh nanti maunya, tapi kita siap mendengarkannya. Bahkan kalau dia protes tentang ibunya, entah ibunya kelamaan ngurus narkoba kah, ibunya kok dia merasa ibunya selalu belain kakak pertama, itu saya dengar di tanggal itu gitu. Dan sambil makan. Bikinlah seperti itu. Ya, dan setiap peraturan yang kita tetapkan nanti dibicarakan lagi bulan depannya. Bila kita lihat anak kita ini kok janjinya main cuman sampai jam 11 malam misalnya nih ya, apalagi udah besar nih. Tapi kok dia lewat terus ya dari jam 11 malam, itu dicatat aja Bunda. Kapan lagi dibahas? Bulan depan lagi dibahas. Sambil makan, tanya. Nak, kok kamu katanya sampai jam 11, kok ini kok Bunda lihat kok sampai jam 1 malam, main apa sih? Tanya dulu. Biarkan dia cerita. Ya, jadikan mereka tuh sahabat, karena kalau orang tua banyak sekali memposisikan dirinya tuh punten ya kayak petugas keamanan. Makanya anak-anak belum apa-apa udah takut. Saya sih berusaha untuk tanya itu main, bahkan saya belajar itu main apa sih nak? Gimana cara mainnya? Belajar aja sekalian. Sebagaimana Plato tadi ya, dia marah-marah waktu nggak ngerti baca tulisan. Pada saat dia udah belajar dan ngerti baca tulisan, malah dia sendiri yang nulis melulu. Itulah Plato itu. Ya, makanya ya silakan kita bicara sama anak-anak dengan pakem-pakem tadi, seperti tadi. Ya, dibuat sebuah rutinitas. Kalau nggak sanggup sebulan sekali ya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau saya sih paksa dulu sebulan sekali. Ya, itu pun sebetulnya bagusnya seminggu sekali. Tapi karena anak banyak ya, sebulan sekali lah cukup lah. Ya, tapi kalau anak perempuan nggak perlu sambil makan. Anak perempuan itu seneng, apalagi kalau dia sudah SMP SMA, ya seneng ngobrol sambil ya ngobrol aja. Yang penting pada saat anak perempuan ngobrol lihat mukanya, lihat wajahnya, gitu. Ya, anak perempuan ngobrol tuh senengnya kalau bahas tentang yang dia suka. Ya punten aja ini kalau anak saya masih suka Korea itu BTS ya suka. Supaya mengambil hatinya, ibunya harus tahu dulu BTS apa sih, tanya melulu. Tapi ya itu tadi, otak ini udah otak generasi X ya, lihat muka Korea mirip-mirip, nanya salam melulu aja lagi. Ini siapa nak? Perasaan tadi udah tanya loh, ini siapa nak? Ini siapa? Tapi itulah, untuk kita berupaya, untuk kita juga ya masuk ke dalam eranya mereka. Ini ada Mbak Fitri ya, ada teman saya nih, Mbak Fitri Suhartini, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kira-kira begitu Bu Putri. Ya Bu Aisyah, saya ada pertanyaan lagi. Bu Aisyah, bagaimana caranya mendidik anak remaja di era pandemi? Karena kegiatan outdoor sangat berkurang dan hampir semua kegiatan sekolah tugas pakai gadget. Kegiatan apa yang terbaik diarahkan di luar kegiatan sekolah yang bisa dilakukan di rumah? Anak senangnya apa? Kalau anak senangnya masak, ya ajak masak. Anak senangnya berkebun, anak ajak berkebun. Mau nggak mau kayak gitu, kayaknya idealis banget ya. Atau carikan permainan yang bukan gadget. Itu yang saya bilang. Bunda beli karambol deh, taruh di rumah deh. Terus main sama anak, minimal sehari 1 jam, kasih sisihkan waktu. Itu anak seneng banget loh. Seneng banget. Atau ya nggak usah karambol lah ya.
Tapi karambol enak sih ya, saya suka. Karambol enak. Ya makanya kalau misalnya kita pengen anak nggak main gadget terus, beli mainan yang bukan gadget. Ada kan di rumah gitu. Kalau rumahnya agak gede ya belikan ring basket kah, kalau lapangannya agak besar. Tapi kan semua rumah apalagi di Jakarta ya Allah kecil-kecil banget. Ya. Saya masih bisa loh, saya karena nggak punya ruang tamu, saya belikan gawang bola anak-anak. Di rumah ada gawang bola, Bu Putri. Jadi anak-anak sambil ngobrol, kadang-kadang main sepak bola, saya juga kadang-kadang main tendang bola di situ sambil ngobrol. Itu untuk melepaskan gadget sebentar. Nggak bisa lama, sebentar. Dan sudah harus itu ya Bu ya. Yes. Ya. Atau misalnya kita pinter-pinter nih, ya, kita cerita lucu, itu anak-anak nggak pegang gadget loh, tapi itu pun hanya 30 menit. Ayo makan bareng, gadget disimpan ya, bisa, tapi itu pun 30 menit. Tapi lumayan. Kita harus buka mata kayak gitu, bahwa ini generasi digital tuh dalam 24 jam dia nggak pakai gadget, misalnya 6 jam tidur, 7 jam tidur, alhamdulillah gitu. Ibunya main karambol sama mereka 1 jam, lumayan 8 jam nggak pegang gadget. Ajak makan sekitar 30 menit, lumayan 8 jam setengah. 30 menit makan pagi, makan siang, makan malam sudah 1,5 jam, ya lumayan udah 9,5 jam nggak pegang gadget. Atau ngobrol, misalnya kan sekarang udah boleh naik mobil ya, kadang-kadang saya pergi sama anak-anak, ayo kita naik mobil, di mobil kita ngobrol, ya, tapi mobil kadang-kadang kan cuman pendek aja tempatnya, paling setengah jam, lumayan udah 10 jam nggak pegang gadget. Kan gitu. Nonton bareng, anak-anak saya seneng banget nonton bareng, dan kami seneng nonton film-film yang ada kaitannya dengan kedokteran. Itu nonton bisa 3 jam loh, kalau habis udah malam ya, udah jam 10 ke atas, lumayan berarti anak-anak 13 jam nggak pegang gadget. Jadi kalau memang kita mau supaya dia nggak terlalu pegang gadget, harus ciptakan apa yang non gadgetnya gitu. Emang harus ciptakan. Nggak bisa, nah jangan pegang gadget, terus suruh apa mereka? Lagi pandemi suruh apa? Kita lagi yang harus stimulasi gitu. Gitu. Pandemi loh. Pandemi. Jadi kira-kira begitu Bu Putri, ya kita harus kreatif loh pokoknya. Ya kalau nggak beli karambol, beli ini Bu, anak perempuan suka main bekel, anak saya suka main bekel tuh. Congklak nih, congklak. Congklak, oke, congklak juga. Congklak ada 2, congklak betulan atau congklak yang di gadget. Ada juga tuh congklak di gadget, ada juga. Monopoli. Anak saya senang juga monopoli, sampai rusak-rusak monopolinya. Ular tangga tuh juga masih senang. Ya, kalau masih kecil senang ular tangga. Anak saya aja gede waktu SMA main ular tangga. Tapi ya pakai kalau udah gede pakai konsekuensi, ya muka dicoret lah, pakai tepung lah, ya macam-macam. Tapi anak seneng banget kalau kita orang tuanya menyisihkan minimal 1 jam main sama mereka. Cinta banget mereka. Ya. Cinta banget mereka sama orang tuanya, makanya pada saat orang tua ngasih nasihat, mereka mau dengar. Kenapa? Karena mereka melihat, oh ibu saya kalau ngasih nasihat nggak asal ngomong. Kenapa? Karena dia tahu kita main apa gitu. Kan asik ya. Nah ini. Baik Bu Aisyah Dahan. Ya silakan. Yang berikutnya ini Bu Aisyah, bagaimana caranya agar kita tahu urutan bakat dalam diri kita atau dalam diri anak? Ya, itu ada tesnya sebetulnya. Ada tes yang simple, mungkin bisa searching ya. Searching aja di Google. Tes multiple intelligence. Itu sekarang banyak tes-tes yang gampang, yang simple. Tes aja. Nah, yang penting tahu bahwa ada 8 jenis kecerdasan. Bahkan ada 9 sebetulnya jenis kecerdasan ya. Cuman nggak semuanya ada 9, 8. Ada kecerdasan namanya logis matematis. Itu gampang, kalau anak senang matematika, cinta banget matematika, berarti kecerdasan logis matematika tinggi. Matematika tuh bakat. Ada anak yang, ibu aku udah belajar, matematikaku jelek banget. Itu saya langsung tahu, bakat matematikanya bukan urutan di awal-awal tuh, mungkin urutan ke-7 atau ke-8. Dan saya menjelaskannya dengan cara begitu, iya nak, ibu bisa paham kok, mungkin kamu kecerdasan logis matematikanya bukan yang dominan. Kalimatnya gitu, bukan yang dominan, mungkin kamu yang di bawah gitu. Tapi ya gitulah nak, pokoknya paksain aja lah di atas KKM sedikit. Matematika 75, 76 lah nak. Ya saya juga gitu. Ya, itu bagus. Ya, nah, apalagi kecerdasan logis matematika, ada kecerdasan linguistik bahasa. Ada anak kecerdasan bahasanya tinggi, makanya dia bakat bicaranya bagus ya. Termasuk saya, termasuk kecerdasan linguistik.
kata ibu saya dan kata tante-tante saya dari kecil tuh ngomong sendiri. Bahkan mimpi aja ngomong. Saking cerdasnya. Linguistik ya. Saya jadi kata tante saya kalau saya habis kursus bahasa Jepang itu nanti mimpi bahasa Jepang berjam-jam loh. Keren kan? Keren banget. Itulah linguistik ya. Nah, ada juga kecerdasan namanya visual spasial. Ini ciri khasnya dia seneng gambar. Itu berarti visual spasialnya tinggi. Kita semua punya kecerdasan visual spasial, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, saya visual spasialnya nggak terlalu bawah lah. Yang paling bawah tuh naturalis. Ya, dia agak-agak di atas. Dia ke-6. Kalau cuma ngatur-ngatur ruangan dikit masih bisa lah. Ya. Tapi seandainya saya punya kecerdasan visual spasial tinggi antara 1 sampai 4, mungkin saya jadi desainer. Ataupun kalau dokter bedah mungkin. Cuman karena kecerdasan visual spasial saya nomor 6, saya nggak jadi dokter bedah. Saya jadi dokter kesehatan masyarakat karena linguistik saya tinggi. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang bisa berinteraksi pada orang lain. Itu dari kecil ada. Dan itu juga saya tinggi. Makanya saya bisa jadi dokter, bisa jadi trainer, bisa jadi konsultan dan sebagainya. Ya. Ada lagi namanya kecerdasan intrapersonal, ke dalam. Bakat merenung. Jadi kalau ada anak senang merenung, mikirin, itu bakat loh. Jadi jangan merasa, anak saya bengong terus, bukan. Ya Allah, dia bakatnya intrapersonal, gitu. Ya, karena ibu-ibu suka marahin anaknya merenung, padahal itu bakat kecerdasan intrapersonal. Dia sedang membayangkan, dan kalau dia punya kecerdasan intrapersonal tinggi dan kecerdasan bahasa tinggi, itu dia tulis, dia bisa bikin buku itu. Ya. Nah, kemudian apalagi kecerdasan musikalis. Itu kalau anak yang udah bisa main musik, berarti kecerdasan musikalisnya tinggi, atau paling nggak minimal dia senang dengar musik. Berarti kecerdasan musikalisnya nggak bawah banget. Ya, nah. Kemudian apa lagi? Kecerdasan kinestetik. Dia seneng banget olahraga, seneng banget nari. Ini dari kecil kita udah bisa lihat nih anak dikit-dikit main bola nih, ya. Dan kalau dia ekskul olahraga dia keren banget, atau dia pilih nari, oh berarti dia punya kecerdasan kinestetiknya agak dominan berarti. Atau yang ada anak yang, bunda aku nggak mau sekolah, aku mau masuk sekolah bola, itu berarti kecerdasan kinestetiknya nomor 1 itu. Itu kalau kita dukung jadi pemain bola internasional loh. Masukkan aja sekolah bola yang nggak usah belajar yang macam-macam kan. Sekolah-sekolah profesional itu pelajaran-pelajaran yang dianggap nggak ada kaitannya sama bakat mereka kan mereka nggak belajar. Mungkin mereka nggak belajar KTK, nggak belajar KPPKN, belajar matematikanya yang standar aja, belajar sejarahnya yang standar, atau sejarahnya sejarah bola. Itu jadi fokus kan. Ada juga kecerdasan naturalis tadi, yang senang binatang, yang senang tumbuhan, dan senang masak. Ya betul, itu pasangannya itu benar. Ya, masak, tanaman, dan binatang. Kalau suka tiga-tiganya, berarti naturalisnya tinggi banget, nomor 1 atau nomor 2. Anak saya nomor 1, tiga-tiganya yang ibu sebut tadi. Ya, itu naturalis. Arahkan ke situ, dibantu dengan gadget kan gitu. Ya. Oke, jadi kecerdasan itu ada 8 dan 8-8-nya ada, cuman dia berurutan ya. Ada dominan 4 di atas itulah yang kita fokus ke situ gitu. Saya bisa aja sih, kan naturalis saya rendah. Saya bisa aja kursus masak. Cuman buang waktu. Saya kan ya masak seadanya ya. Kalau sebelum kursus misalnya nilai masak saya telur dadar 4 misalnya. Setelah kursus telur dadar saya nilainya 7. Lumayan ya. Lumayan, tapi terlalu rendah. Ya. Tapi kalau saya kursus bahasa, sebelum kursus saja saya sudah 9 nilainya. Apalagi kursus lewat itu guru, kalau guru bisa saya ajarin bahasa, saya ngajar. Ya, begitu maksud saya. Kenapa? Karena waktu yang 24 jam ini dan waktu yang 24 kali 7 hari kali 30 hari dan seterusnya, itu kita harus fokus pada yang efektif saja. Untuk makan, untuk masakan, anak-anak saya tahu saya nggak bisa masak, maka saya menghubungi saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang pintar masak, mending kita pesan sama mereka.
kan kita bantu mereka juga kan, gitu. Betul, betul. Iya. Nah, ada teman-teman bisa masak, tapi dia nggak bisa promosi, kecerdasan bahasanya rendah. Ya sudah, minta bantuan sama teman atau sahabat atau saudara yang punya kecerdasan bahasa, dia promosiin, dia marketingkan. Kan gitu sebetulnya kolaborasinya nanti ini. Apalagi milenial tadi kan, milenial itu senang kerja bareng. Kalau dulu kan sendiri-sendiri karena nggak ada yang bisa. Zaman dulu ibu-ibu masak minta tolong bantuin promosiin nggak bisa. Telepon aja belum ada zaman dulu. Makanya zaman dulu itu orang kerja sendiri-sendiri. Sekarang kan mudah, kita foto aja ya. Misalnya saya sama ada orang pinter masak ngasih tahu saya, Bu Aisyah, ini masakan saya tolong dong promosiin. Udah saya promosiin aja. Teman-teman barangkali ada yang mau makan pancake, barangkali bukan saya yang masak, teman saya yang masak, tapi saya membantu marketingkan. Nah, jasa marketing itu juga ada diberikan dari margin ya penjualan ini kan gitu. Itulah bagusnya kalau kita tahu apa kecerdasan kita yang utama dan apa yang di bawah gitu, supaya kita nggak maksa-maksain. Gitu ya, coba cek aja tes sendiri atau nggak tahu ya, saya di YouTube saya ada nggak ya yang tentang bakat, mungkin belum saya bikin kali ya, tapi kalau di YouTube yang orang-orang share itu ada tentang bakat ya, kalau mau mendengarkan lebih detail lagi.